Selamat pagi. Selamat pagi. Senang melihat wajah-wajah yang semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terlambat, nggak pernah lebih cepat atau lebih lambat. Walaupun menurut perasaan kita kadang-kadang nggak gitu ya. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kemuliaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Saya undang tante semua jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Keayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami.
aman dalam-Mu. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah pagi hari ini, sehingga berkat melimpah baik bagi jemaat yang beribadah onsite maupun ibadah online di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-berkat melimpah sekarang sampai selamanya. Amen. Terima kasih. Kami mulai ibadah, alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saat ini kita mau dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di tempat mana, kita tetap memuji Tuhan sama-sama. Amen. Yes. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Muliakan-Mu, dibebaskan
berdiri aja ya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, bernari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Haleluya. Amin. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Kembali. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah Kasih, menuntun Yesus. kami pada pertengahan ibadah kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Persiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Amin. Kita akan
mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kita yakini bahwa Tuhan yang bela kita. Amin. Dia yang membuat kita tetap berdiri menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Di dalam segala Janjimu gak berubah, Tuhan. janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia Menarik kita jatuh, menarikmu ayo jatuh, dikatakan, namun Tuhan yang bela. tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku.
Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami sepenuhnya mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membela kami. Engkau memperluas wilayah kami. Engkau memberkati kami sehingga kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membawa hidup kami untuk ditegur, untuk diteguhkan dengan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu agar apa yang keluar dari mulutnya hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini saya akan berbicara tentang pelajaran yang mahal, ular tembaga. Itu satu pelajaran yang sangat mahal yang dialami Israel. Kita akan membaca bersama Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kita sama-sama berdiri. Saya akan bacakan Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tibrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata kepada Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudaraku, pelajaran yang mahal. Apa ada pelajaran yang murah? Saudaraku, kalau kita mau serius, kita mau mendapatkan hal yang baik, biasanya memang pelajaran dari pengalaman hidup itu selalu ada harga yang harus dibayar. Dan kali ini saudaraku, kita melihat orang Israel. Saat itu orang Israel sudah berada dekat dengan Kanaan. Tetapi kita membaca tadi demikian. Bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati. Saudaraku, kira-kira gak bisa nahan apa sih? Gitu ya. Gak bisa nahan. Ya. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudara-saudariku, pelajaran dari pengalaman hidup selalu ada harga yang harus dibayar. Bahkan ada yang harus dibayar
dengan harga yang sangat mahal. Sebenarnya dalam perjalanannya saya dan saudara pernah membayar. Bahkan ada di antara kita yang membayar mahal harga pelajaran. Bukan di sekolah, tapi sekolah resmi, tapi sekolah kehidupan. Kita membayar harga yang mahal untuk pengalaman-pengalaman yang kemudian kita ambil pelajarannya untuk hidup saya, untuk hidup saudara. Dalam episode ini, saudaraku, bangsa Israel harus membayar dengan harga yang mahal akibat dari ini, saudaraku, tidak bersyukur dan melawan Tuhan. Perhatikan, bukan hanya melawan Tuhan, tapi melawan Tuhan dan Musa. Siapa Musa itu? Musa itu hamba Tuhan. Israel tidak bersyukur, lalu punya sikap melawan Tuhan dan melawan Musa yang adalah hamba Tuhan. Akibatnya, saudaraku, banyak orang Israel yang mati sia-sia dipagut ular, mati sia-sia karena ulahnya. Kemudian, saudaraku, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung, ya saya menyebutnya patung. Lalu dibuat dari tembaga oleh Musa. Lalu kata Tuhan, kasih tiang, taruh patung ular itu di atas. Dan kalau orang Israel dipagut ular, lalu memandang patung ular tedung itu, orang Israel akan tetap hidup. Ular tedung itu sejenis kobra. Apotik itu ada lambang, betul? Ya itu dari sini, saudaraku. Kan orang ke apotik beli obat, obatnya bikin sembuh. Sejarahnya adalah memang dari perjalanan orang Israel ini. Ya saya harap saudara paham itu, gitu. Dan saya harap orang lain juga paham. Logo itu diambil dari sini. Nah, saudaraku, beberapa hal yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Yang pertama, Israel mengeluh. Ya, Israel mengeluh. Setelah hampir berjalan hampir 40 tahun. Orang Israel letih, orang Israel lelah. Letih lelah baik fisik maupun batin. Lelah badan, lelah perasaan. Nah, saudaraku, ini enggak gampang, saudaraku. Perjalanan 40 tahun. Saudaraku, dan tidak sedikit bangsa Israel yang sudah ngapain begini dan begitu, enakan di sono. Lalu saudaraku, mereka dalam peristiwa ini mengeluh. Mereka sudah dekat dengan pintu gerbang Kanaan. Mereka sudah hampir sampai. Perjalanan Israel 40 tahun, mungkin ini di tahun ke-39, mungkin sudah di tahun ke-39 6 bulan, tahun ke-39 10 bulan, artinya kurang sedikit saja lagi. Dan memang saudaraku, coba kalau kita dalam melakukan sesuatu sudah dekat, selesai, udah capek, gampang kesal. Iya kan? Gampang kesal, gampang emosi, gak kontrol diri, itu umum terjadi. Dan ini terjadi pada Israel, udah capek. Lalu saudaraku, keluarlah keluhan, karena Alkitab mengatakan tadi, mereka tidak dapat lagi menahan hati. Mereka gak dapat lagi menahan emosi. Lalu mereka mengeluh. Keluhannya apa sih, saudaraku? Ini sangat keseharian, keluhannya sangat keseharian. Keluhannya adalah gak ada makanan. Gak ada makanan, saudaraku, itu keluhannya. Tapi masalahnya, saudaraku, pertanyaannya, benarkah tidak ada makanan? Coba saudara jawab, ada gak sih makanan? Ada. Udah tulis kok. Makanan ada, tapi mereka bilang apa? Kami sudah muak. Bukan cuma bosen loh, saudaraku. Kami sudah muak dengan makanan yang hambar ini.
2 minggu lalu, saudaraku, saya khotbah tentang makanan ini. Rasanya bagaimana, saudara? Mana? Rasanya? Hambar? Ya? Seperti gorengan. Donat goreng, roti goreng gitu ya. Kan Alkitab bilang begitu dalam Alkitab. Mereka mengambil lalu menumbuknya, lalu mengolahnya ada seperti madu, ada seperti makanan yang digoreng. Makanan digoreng apa? Ya gorengan lah, saudaraku. Bakwan. Apa lagi? Biar lapar. Bakwan. Ya roti goreng. Enak nggak sih, saudara? Coba, siapa yang bilang gak enak? Nah, ini harus ada yang tanggung jawab, sediain habis kebaktian ini. Karena semua bilang enak loh. Nah, saudaraku, ternyata makanan itu ada, tapi orang Israel katakan muak dengan makanan itu. Saudara-saudaraku, artinya kebutuhan untuk makan tersedia. Kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidup utama dan sehari-hari tersedia. Tersedianya apa sih, saudaraku? Ada mana, ada daging. Kan begitu ya? Ada mana, ada daging. Artinya ada makanan, ada lauknya juga. Ada makanan pokoknya, ada lauknya juga. Dan kalau sayur-sayuran kan mereka memang tidak bisa tanam dan mereka bisa ambil dari perjalanan mereka di sekitar perjalanan mereka. Ada, tapi tidak sesuai dengan selera. Biasanya kalau ibu-ibu nggak masalah ini, karena kalau ibu-ibu masak kan sesuai selera ibu-ibu ya. Mau bikin apa kek gitu. Tapi biasanya ini suami dan anak-anak nih. Ada nggak makanan di rumah? Ada, tapi nggak sesuai selera. Nggak pergi sih sekarang, nggak pergi. Tinggal yang di genggaman aja, GoFood. Ya. Mamanya bilang, mama kan udah masak. Nggak kepengen. Yang senyum-senyum nggak terlalu kelihatan karena ketutup ini. Iya kan begitu. Nggak selera. Pelajarannya ini, saudaraku, pelajarannya. Jangan kita mengeluh, itu pasti. Tapi bersyukur dengan yang ada. Dan nikmati yang tersedia. Bersyukur dengan yang ada. Nikmati yang tersedia. Amin. Ya. Ini jadi senjata ibu-ibu nanti kalau ada anak, ada suami ngomel. Bersyukur dengan yang ada. Nikmati yang tersedia. Iya. Gitu. Pelajarannya ini, bersyukur dengan apa yang ada dan nikmati yang tersedia. Kemudian saudaraku, keluhan itu disebabkan apa lagi? Disebabkan ini, saudaraku, ingat masa lalu yang dianggap lebih baik. Dia ingat masa lalu ternyata lebih baik. Saudara-saudaraku, yang pengen keluar dari tanah Mesir itu siapa sih? Israel. Alkitab mengatakan teriak, minta tolong kepada Tuhan supaya dilepaskan dari Mesir, supaya tidak lagi menjadi budak di Mesir. Israel yang minta. Tapi ketika Tuhan tuntun di perjalanan, belum sampai ke tujuan. Padang gurun itu perjalanannya, belum sampai ke tujuan. Tujuannya adalah Kanaan. Tapi mereka merasa nggak sanggup, mengeluh. Kenapa? Karena ingat masa lalu itu lebih baik. Saudaraku, saya punya catatan. Sebenarnya saya jadi pinter ngomongnya doang, karena untuk menjalaninya ternyata nggak mudah. Termasuk saudara, termasuk saya.
Dalam hidup ini kita punya pilihan untuk menjalani hidup seperti apa. Yang pertama, hidup dalam kenangan. Nah ini saudaraku, hidup dalam kenangan. Hidup dalam kenangan itu pasti rasanya dulu itu lebih indah. Pasti. Lebih enak. Itu hidup dalam kenangan. Dan masing-masing kita punya kenangan. Dan rasanya itu enak banget, nyaman banget. Apalagi kalau sekarang lagi susah, lagi sulit hidupnya. Ada namanya sindrom nostalgia. Ya. Sindrom nostalgia ini banyak saudaraku, sindrom nostalgia. Baik itu dalam perjalanan kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, kerjaan, dan lain-lain, sindrom nostalgia. Ini banyak. Dan kadang-kadang sangat sulit dilepaskan. Mengenang, mengingat, tapi terus-menerus dan kita tenggelam di sana. Ini Israel. Dan itu terjadi pada saya, bisa terjadi pada saudara semua. Saudara, ada trauma di sana. Di masa lalu. Ada juga nostalgia indah. Saudara mungkin ingat lagu zaman dulu Kus Plus. Lagu ini sebenarnya bukan lagu cinta. Tapi orang menyanyikannya seperti lagu cinta direkam ulang oleh beberapa artis dengan video-video orang pacaran, orang menikah. Si penulis lagu tidak bermaksud seperti itu. Jadi dia punya masa lalu yang kelam, dia berusaha meninggalkan, tapi kayaknya masa lalu itu enak gitu ya. Narkoba, enak, apalagi mabuk-mabuk, enak gitu ya. Dia mau tinggalkan, tapi rasanya yang dulu itu indah. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Ya kan? Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Kalau saya begini nih, Ibu Doroti langsung nyamber deh. Jadi dia punya masa lalu yang ditinggalkan, tapi dia bilang apa? Terlalu indah untuk dikenang, terlalu sedih untuk dilupakan. Dan saya merasakan hal-hal seperti itu, dan juga mungkin Ibu Elizabeth. Bukan soal masa lalu hidup, tapi soal seseorang. Itu enggak mudah. Saudaraku, tetapi ini yang kedua saudaraku, juga enggak bagus. Hidup dalam khayalan. Iya. Berkhayal itu enggak bayar, saudara. Betul? Sehingga banyak orang yang karena gratis dia terus berkhayal. Berkhayal, berandai-andai. Iya. Saudara pernah ingat apa Andaresta? Opi Andaresta? Dia bikin lagu yang tentang khayalan. Apa itu? Andaikan aku jadi orang. Kan berkhayal ya, punya pulau, punya ini, punya itu. Enak gak sih hidup berkhayal? Waktu berkhayal enak dia, seperti mimpi. Oh gitu ya. Tapi saudaraku, itu namanya kalau anak muda sekarang bilang apa? Halu. Ya. Halu. Kalau dibilang khayal enggak ketawa, kalau dibilang halu. Gitu ya. Halu. Ya. Halu itu nyopir angkot rasa bawa Mercy, saudaraku. Iya. Bisa seperti itu. Saudaraku, berandai-andai itu mimpi, khayal. Ada banyak orang senang seperti itu. Di Surabaya, saudaraku, waktu berapa tahun lalu itu ada orang kaya. Lalu hartanya habis, dia masih punya rumah, mungkin masih punya simpenan uang. Dia nggak mau ketemu orang, dia cuma panggil tukang sayur. Dia hidup dalam kenangan, hidup dalam khayalan. Padahal dia pendidikannya tinggi, dia dokter, saudaraku. Akhirnya mungkin uangnya habis, karena udah dijalanin 30 tahun tanpa keluar rumah. Iya, saudaraku. Dan harus ditolong.
karena dia hampir mati. Hidup dalam kenangan, hidup dalam khayalan. Tetapi ini yang harus kita jalani, saudaraku. Walaupun pilihan, tapi saya ingin katakan seharusnya ini yang kita jalani. Hidup dalam kenyataan. Ya, hidup dalam kenyataan. Dan saudaraku, ternyata hidup dalam kenyataan itu enggak mudah. Hidup dalam realita itu berat. Ya, harus ada keringat di sana untuk bekerja keras. Ada air mata di sana ketika harus hadapi berbagai keadaan-keadaan sulit. Berat, saudaraku. Walaupun dalam kenyataan kita juga bisa menghadapi hal-hal yang indah. Tapi untuk mencapai yang indah itu ternyata tidak mudah. Kira-kira saudaraku, kalau lagunya apa ini saudaraku? Menghadapi realita ini. Kayaknya perbendaharaan saudara kurang ya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Nah, itu kan, itu orang yang benar-benar menghadapi realita. Pak Pendeta, jangan lagu sekuler lah, lagu rohani. Apa lagu rohaninya? Pertolonganku begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku ketika di saat aku tak sanggup. Itu orang yang menghadapi kenyataan hidup. Banyak yang kita nggak sanggup, betul? Banyak yang kita nggak mampu hadapi, tapi kita punya Tuhan. Kalau saudara mimpi nggak perlu libatkan Tuhan. Saudara hidup dalam kenangan juga enggak. Tapi menghadapi kenyataan. Ketika kita nggak sanggup lagi, datanglah pada Tuhan. Dia sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Keluhan, kemarahan terjadi ketika seorang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Lari dari kenyataan hidup. Ya, banyak dari kita memang atlet pelari, saudaraku ya. Walaupun gak dikirim ke PON ya. Kita ini jadi atlet pelari karena sering lari dari kenyataan hidup. Lalu berkhayal, lalu bernostalgia, itu lebih enak, itu lebih senang. Nah, saudara-saudaraku, hidup dalam kenangan, hidup dalam khayalan mungkin terasa lebih indah, tetapi itu bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah menghadapi kenyataan. Saudaraku, seberat apapun, sesulit apapun, kita harus hadapi. Jangan mengeluh, jangan marah. Karena mengeluh, marah tidak memperbaiki keadaan, tidak membuat situasi lebih mudah. Ya. Saudaraku, mengapa mengeluh? Ini saudaraku, mengapa? Why mengeluh? Karena kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semua yang kita inginkan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Jadi kita ngeluh. Ya. Kita ngeluh karena semua maunya, mau saya begini, mau saya begitu. Tapi kenyataannya enggak. Lalu kita ngeluh, kita marah. Nah, saudaraku, yang kedua teguran Tuhan. Teguran Tuhan. Cara Tuhan memelihara Israel kali ini beda. Biasanya Tuhan marahin terus Tuhan kasih ya. Mama mertua saya itu galak, saudaraku. Tegas. Kalau ada orang kenapa, perlu apa, mengeluh apa, dia marah, dia tegur. Tapi kita semua tahu, biar dimarah, biar ditegur, ntar dikasih, saudaraku. Ya. Waktu pulang pasti dikasih. Nah, Tuhan itu sama Israel seperti itu. Dimarahin, ngeluh nggak ada air, kasih air, kan gitu ya. Ngeluh nggak ada makanan, dikasih mana, dikasih burung puyuh sebagai lauknya, dagingnya. Kali ini enggak, saudaraku.
Kali ini saudaraku, Tuhan punya cara yang berbeda, punya pendekatan yang berbeda, yaitu menegur dengan keras ketika Israel mengeluh. Marah ketika Israel mengeluh, bahkan sampai mengakibatkan kematian bagi sebagian orang-orang Israel. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan? Tadi sudah diuraikan. Karena yang diminta bukan merupakan hal yang dibutuhkan. Yang diminta bukan keperluan pokoknya. Kebutuhan untuk makan telah disediakan oleh Tuhan, yaitu mana dan burung puyuh. Tuhan sudah sediakan, tapi masih mengeluh, masih marah. Dan saudara-saudaraku, Tuhan kirimkan ular tedung, sejenis kobra yang hidup di padang pasir, dia di bawah-bawah pasir. Dan begitu ada getaran, begitu ada, ya kalau di tanah itu ada getaran begitu, dia keluar dari dalam pasir tiba-tiba dan dia langsung menyerang apa saja, termasuk manusia. Ya, binatang juga dia serang, apapun dia serang. Dan bisa dari ular kobra kita tahu sangat berbahaya dan mematikan. Nah, saudaraku, dalam peristiwa ini Israel mendapat pelajaran dan harus membayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian sebagian dari orang Israel. Yang diminta tidak diberi. Ini saya kaget, saudaraku. Saya udah berapa kali baca, tapi kali ini saudaraku saya kaget. Udah dimarahin gak dikasih loh, saudaraku. Kita gak membaca bahwa Tuhan memberi sesuatu lagi kepada Israel, kan? Setelah peristiwa ini Israel harus berjalan, harus terus maju untuk mencapai Kanaan. Yang diminta tidak diberi, justru Israel mendapat teguran keras sebagai pelajaran karena mengeluh. Saudaraku, mengeluh aja dijewer sama Tuhan loh, saudaraku. Coba, setiap hari kita ini ada keluhannya gak sih? Ada loh, saudaraku. Dijewer loh sama Tuhan. Ini berat, akibatnya sangat parah. Gitu. Jadi kita belajar untuk menerima apa yang ada, mengucap syukur dan nikmati yang tersedia. Yang ketiga, pengakuan dosa. Israel menyadari kesalahannya. Mereka datang kepada Musa. Ingat, mereka datang kepada Musa. Lalu bilang pada Musa, saya salah Musa, Bapak Musa saya salah, ya, minta ampun, tolong sampaikan ke Tuhan, ampuni kami. Saudaraku, seringkali kita juga berbuat salah, atau kita marah pada Tuhan, marah pada pendeta, marah pada hamba Tuhan. Pernah nggak kita selesaikan kepada yang bersangkutan? Biasanya orang lain harus datang kepada kita untuk minta maaf. Kita enggak pernah. Kita bilang saya udah minta ampun pada Tuhan. Orang Israel minta ampun kepada siapa? Datang kepada siapa? Musa. Dan saudara-saudaraku, saudara perhatikan, mereka yang melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan, hidupnya. Kalau itu enggak diselesaikan, akan berat. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk bikin patung ular tembaga. Musa membuatnya, dan dikatakan setiap orang Israel yang sudah dipagut ular, kemudian memandang patung itu akan tetap hidup. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, ternyata saudaraku, apa yang terjadi di Israel dengan patung ular tembaga itu mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang akan, waktu itu ya, yang akan disalibkan, ditinggikan di atas sebuah tiang, yaitu disalibkan di atas sebuah tiang. Dan siapapun saudaraku yang memandang salib itu, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi patung ular tembaga itu untuk Israel. Lalu untuk kita, tadi coba ulang slide-nya.
patung ular tembaga itu untuk Israel. Lalu untuk kita, Tuhan Yesus yang ditinggikan di atas Golgota. Pandanglah, ular tembaga itu enggak ada. Zaman Raja Hizkia atau siapa, saya pernah khotbahkan juga itu, disebut ular tembaga Nehustan yang sudah disembah oleh Israel sebagai berhala. Dan itu dihancurkan. Tidak ada lagi ular tembaga itu. Tetapi salib Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Dia ditinggikan di atas salib. Dia mati di atas kayu yang kasar itu. Dan siapapun kita yang berdosa, siapapun kita yang bersalah, datang kepada salib, pandang salib itu, dan kita akan mengalami pertolongan dan keselamatan. Saudaraku, yang keempat, pemeliharaan Tuhan gak pernah berubah. Pemeliharaan Tuhan tetap sama. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Israel karena apa yang dibutuhkan sudah tersedia. Apa yang dibutuhkan sudah tersedia. Tuntutan dan keluhan terjadi karena tidak bisa mengendalikan keinginan mata, keinginan gaya hidup, dan keinginan mengikuti tren masa kini. Coba saudara perhatikan kenapa kita mengeluh. Halo anak-anak muda, halo bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita mengeluh? Karena gak bisa nahan ini, apa yang kita lihat jadi kepengen. Lalu ada namanya gaya hidup. Ya, saya kemarin ada komunikasi dengan seseorang, saya bilang ya turunkan gaya hidup. Ya gak maulah orang menurunkan gaya hidup, masa sudah di atas turun. Ya kan ya. Jadi yang ada adalah menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan dengan apa yang ada dan menikmati apa yang tersedia. Gaya hidup itu mahal. Ya. Gaya hidup itu mahal. Tapi bagaimana dengan gaya hidup? Masa kita ketinggalan? Oke. Kebutuhan hidup Tuhan yang jamin, Tuhan sediakan. Tapi gaya hidup kita yang usahakan dari berkat Tuhan. Kerja keraslah. Ya. Bukan gak boleh loh saudaraku. Boleh. Tapi kerja keraslah. Dan jangan mengeluh. Jangan nuntut Tuhan untuk memenuhi gaya hidupmu. Banting tulanglah untuk mencapai keinginan memenuhi gaya hidup. Sulit. Kalau saudara punya keinginan ya perjuangkan. Ya. Saudara punya keinginan perjuangkan, tapi bukan dengan menuntut dan menyalahkan Tuhan kalau saudara tidak mendapatkannya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi keperluanmu, kebutuhanmu. Alkitab gak menulis Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Allah akan memenuhi segala keinginan gaya hidupmu. Enggak, saudaraku. Allah memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dijamin oleh Tuhan. Tetapi bukan berbagai keinginan dan gaya hidup. Keinginan dan gaya hidup Anda harus usahakan dengan keras, dengan perjuangan, dan berkat Tuhan yang saudara pelora bebas untuk saudara gunakan. Iya. Jangan menuntut Tuhan memenuhi gaya hidupmu. Israel mendapat pelajaran yang mahal dari itu semua. Jangan sampai kita mengulangnya. Pelajaran yang mahal buat kita dari firman Tuhan pagi ini. Hiduplah sesuai dengan berkat Tuhan yang ada. Nikmati yang tersedia. Ucapkan syukur dalam segala hal. Amin. Datanglah pada Tuhan, pandang salib Tuhan. Sama seperti Israel memandang ular tembaga, kita memandang salib Tuhan dan kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan pertolongan,
kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saudara siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita sama-sama berdiri. Ada salib yang tetap berdiri kokoh. Ada darah Yesus yang mengalir di salib itu. Dia menunggu siapapun yang mau datang. Beratnya hidup bukan untuk dihindari. Beratnya kenyataan harus dihadapi. Kalau engkau gak sanggup, datanglah pada Tuhan. Kalau engkau gak kuat, berserulah kepada Tuhan. Salib itu gak pernah pudar. Karena salib itu kita hidup. Karena salib itu kita kuat. Karena salib itu kita bisa ada sampai hari ini. Yes. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh Yesus, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga
untuk firman-Mu, untuk pesan-pesan Tuhan yang menegur kami dan juga memperbaiki kami. Tolong kami untuk tidak mengeluh, tolong kami untuk tidak marah ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Ajar kami menerima apa yang ada dan menikmati yang tersedia, sehingga kami hidup dalam sukacita dan gembira senantiasa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Berkati roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama. Biar kuasa Tuhan menolong kami, kuasa Tuhan yang hadir dalam perjamuan kudus ini membuat kami kuat, membuat kami bisa menjalani hidup tanpa keluhan, tanpa marah kepada Tuhan, tetapi bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita, supaya kita dapat hidup. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari tubuh yang hancur dipecah-pecahkan, mengalirlah darah. Itulah darah bagi kita orang-orang berdosa. Itulah darah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Itulah darah Yesus yang menyembuhkan kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada anugerah yang begitu besar. Anugerah yang menyelamatkan. Anugerah yang membuat kita hidup. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang telah membuat kami hidup dalam sukacita dan bahagia, bahkan membuat kami memiliki hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir, baik onsite di gereja ini maupun online di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu dari sorga. Tuhan limpahkan kembali berkat berlipat ganda, cukupkan apa yang mereka perlukan,
peliharakan jemaat-Mu dengan kesehatan yang baik. Amin. Terlebih di masa pandemi ini, biar proteksi darah Yesus terus terjadi pada keluarga kami, terjadi dalam hidup kami, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin kami pulang dengan selamat dan sukacita, biar hari ini jadi hari yang indah dan kami memuliakan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, Tuhan memberkati dan menolong dalam segala hal. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Sekian ibadah kita pagi hari ini. Selamat pulang, selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.